Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaquna as-shadiqun. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada kesempatan hari ini, detik ini, masih begitu banyak nikmat dari Allah yang kalau kita hitung satu persatu tidak mungkin kita mampu melakukannya. Namun yang kita tahu, kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah lebih banyak lagi nikmat kepada kita, dan mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang pendidikan anak, kita sudah tahu bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengelola rumah sebagai nuqtatul intilak atau titik tolak dari semua kata yang bermakna tarbiyah atau pendidikan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa kenapa rumah ini menjadi penting untuk kita kondisikan atau kita atur. Karena yang pertama, huwa al-mu'athirul awal. Rumah adalah pemberi pengaruh pertama. Jadi kita sudah paham bahwa ketika anak itu lahir ke muka bumi, la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Jadi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah dan mana yang larangan, dia tidak tahu. Dalam kondisi kosong, tidak tahu apa-apa ini, Allah memberikan kepada bayi ini sarana-sarana untuk mendapatkan informasi, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Maka dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang dia rasakan, itu akan tersimpan di dalam memorinya, dan itu pelan tapi pasti akan merubah seorang manusia yang awalnya tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Nah, secara umum ketika bayi itu lahir, maka dia berada di rumah. Maka yang pertama kali dia dengar adalah kalimat dari bapaknya, dari ibunya. Yang pertama kali dilihat adalah pemandangan-pemandangan yang ditampilkan oleh bapak dan ibunya. Dan ketika dia sudah mulai bisa merasakan, maka perasaan itu tumbuh dalam situasi atau suasana yang dibuat oleh bapak dan ibunya. Maka dari sinilah kita bisa memahami hadis Nabi, manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajisanihi. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci, Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang nanti akan merubah fitrah ini. Apakah tumbuh menjadi seperti orang Yahudi, pinter tapi ujung-ujungnya menolak perintah, Yunasironihi, merubah anak ini menjadi Nasrani, yaitu baper, jadi susah dikasih dalil, susah dikasih nas-nas Quran dan hadis, pokoknya saya maunya seperti ini, nggak mau dengar apa kata orang. Kalau model para artis sekarang, ya emang gue pikirin, ya ini Nasrani. Atau Yumajisani, merubah anak ini menjadi seperti orang Majusi, yaitu orang yang tauhidnya rusak karena orang Majusi penyembah api. Jadi ada anak yang mungkin sukses sebagai sarjana, jadi dokter atau jadi insinyur, tapi ternyata ketika membuat satu jembatan, kemudian ingin meresmikan jembatan itu harus melakukan kebiasaan syirik, yaitu menyembelih kepala kerbau, kemudian kepalanya ditanam dengan keyakinan itu yang harus mereka lakukan agar jembatan tidak rubuh.
anak yang dalam keadaan lahir fitrah, bersih Islam tadi, berubah menjadi seperti Yahudi, main di logika, kadang-kadang merasa benar dan ujung-ujungnya menolak perintah Allah dan Rasulnya, atau merubah menjadi Nasrani, nggak mau menerima dalil, atau malah percaya kepada kekuatan selain Allah seperti Majusi. Kedua orang tuanya yang merubah itu. Maka di sini rumah itu menjadi penting karena dia menjadi pemberi pengaruh pertama, al-mu'athirul awal. Karena dia menjadi pemberi pengaruh pertama, ini menjadi sesuatu yang sangat dahsyat, sangat hebat, karena biasanya yang pertama itu susah dilupakan, tertanam kuat dalam benak kita, sehingga akhirnya informasi-informasi baru seringkali kita nilai berdasarkan standar dari apa yang pernah kita terima selama ini. Jadi kalau apa yang ditanamkan bapak ibunya salah, ya anak ini akan tumbuh secara salah. Kemudian kenapa rumah ini menjadi penting? Karena dia li'ana zaman alladhi yaqdihi atiflu fil bait akbaru min ay zamanin akhar. Karena waktu yang nanti akan dijalani anak ini di dalam rumah itu merupakan waktu yang paling panjang dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain yang dia jalani dalam kehidupannya. Jadi logikanya ketika bayi itu lahir sampai nanti dia masuk TK di usia 4 tahun, maka hampir 24 jam dia bersama dengan bapak ibunya di rumah. Ketika nanti dia sudah sekolah TK, paling hanya sekitar 3-4 jam, setelah itu dia balik lagi ke rumah. Kalau kita asumsikan satu hari 24 jam, 20 jamnya bersama orang tuanya. Kalau nanti dia sudah masuk SD, ya sama, kira-kira 4-5 jam, setelah itu dia balik lagi ke rumah, begitu seterusnya. Sehingga ketika kedua orang tua ini tidak bisa menggunakan waktu dari lahir sampai nanti anak itu bertemu dengan informasi dari luar, dari gurunya, dari teman-temannya, dari media, maka kedua orang tua yang punya tanggung jawab penuh dalam hal itu. Maka sekali lagi Rasul mengatakan, yang akan merubah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, fa'abawa, kedua orang tuanya. Ini yang harus kita pahami pertama kali. Jadi kalau situasi sekarang kita sedang lockdown, kita sedang tinggal di rumah, sebenarnya kita sedang kembali kepada tugas awal. Bagaimana kalau mendidik anak itu tidak melibatkan institusi pendidikan. Yang di pondok pulang, yang sekolah libur, tiba-tiba kita di rumah, betul-betul ibu akan memerankan diri menjadi ibu tanpa bantuan guru-guru atau ustadz dan ustadzah. Bapak akan menjadi bapak tanpa merekayasa status dia pergi mencari uang, kemudian menyerahkan pendidikan anak ke sekolah, dan ini kalau anaknya yang bagus, yang dimarah-marahi guru-guru sekolah. Hari ini Allah sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kita betul-betul menjalankan peran sebagai orang tua itu dengan sebenar-benarnya. Maka hari ini kita betul-betul bisa melakukan introspeksi diri. Apakah saya seorang bapak yang baik atau saya seorang ibu yang baik? Betul-betul hari ini kita membuktikan itu. Apakah yang selama ini kita dengar di pengajian-pengajian berubah menjadi cara kita menuntun keluarga? Maka semuanya akan kita buktikan dalam situasi seperti ini. Nah, setelah kita memahami hal ini, maka langkah yang kedua harus kita pahami adalah untuk menjalankan peran mendidik anak itu, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang nanti merubah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, adalah bahwa peran dari kedua orang tua ini adalah peran yang berbeda. Jadi salah satu prinsip penting dalam memahami konsep-konsep berkeluarga dalam Islam adalah memahami bahwa laki-laki dan perempuan itu memang tidak sama. Dan karena tidak sama, maka tugas yang mereka ambil akan menjadi berbeda. Ya, walaisa dzakaru kal untha, surat Al-Imran ayat 36, dan laki-laki itu tidaklah seperti perempuan. Karena itu, ketika kita memperhatikan hadis-hadis berkenaan dengan pendidikan, peran, dan tanggung jawab yang dijalani laki-laki dan perempuan, nanti kita akan menemukan bahwa ada perbedaan di sana. Coba kita perhatikan sebuah hadis yang terkenal. Hadis ini yang saya baca ini adalah riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, "Kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah. Dalam konteks pembukaan hadis ini, kita melihat bahwa tidak membicarakan tentang laki-laki dan perempuan. Kulukum, setiap kamu, laki-laki iya, perempuan juga iya, adalah ra'in, adalah pemimpin.
Famas'ulun, maka pemimpin ini akan bertanggung jawab an ra'iyati, tentang kepemimpinannya di hadapan Allah. Nah, di sini tanpa membicarakan laki-laki dan perempuan, setiap kita adalah pemimpin, masing-masing akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang kepemimpinannya. Bahkan ketika kita tidak mau mengambil amanah kepemimpinan, misalnya kita nggak mau menjadi pemimpin organisasi, kita tidak membawai orang lain, tidak mau mengambil keputusan untuk orang lain, pada dasarnya kita adalah pemimpin bagi diri sendiri. Makanya ketika ada perintah Allah, apakah kita bisa menjalankan? Di sana ketika kita mampu menjalankan, berarti kita telah memimpin diri kita sendiri menuju kebenaran. Tapi ketika kita melakukan pelanggaran, maka dalam syariat kita disebut dengan dzalimun linafsi, orang yang mendolimi diri sendiri. Kenapa disebut dzalimun linafsi atau mendolimi sendiri? Karena dia gagal memimpin dirinya sendiri. Sedangkan ketika kita nanti akan mendidik anak, maka itu merupakan proses. Setelah kita berhasil memimpin diri sendiri, baru kita bisa memimpin orang lain. Makanya hadisnya, ayatnya mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ayat ini memberikan perintah kepada kita untuk menjaga diri kita sendiri dulu. Baru setelah kita berhasil menjaga diri kita, memimpin diri kita, baru kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang akan berhasil memimpin orang lain adalah orang yang berhasil memimpin dirinya sendiri dulu. Karena itu, dalam konteks kepemimpinan ini, laki-laki dan perempuan sama. Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang kepemimpinannya. Tapi ketika menjelaskan tentang rincian dari kepemimpinan itu, ternyata Rasul memberikan petunjuk yang berbeda. Perhatikan. Warajulu ra'in ala ahli baitihi. Dan laki-laki itu memimpin anggota keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia bertanggung jawab atas mereka. Laki-laki, ya, ra'in ala ahli baitihi. Dia adalah pemimpin atas anggota keluarganya. Wal mar'atu, adapun perempuan itu ra'iyatun ala baiti baliya wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Sedangkan perempuan itu bertanggung jawab atas rumah dan anak-anak suaminya. Dan dia akan bertanggung jawab dan tentang mereka. Jadi diawali dari kalimat yang sama, setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas kepemimpinannya, kan diurai dengan tugas yang berbeda. Laki-laki memimpin anggota keluarganya dan akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang mereka. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara, pimpinlah keluargamu itu agar terhindar dari api neraka. Ini yang diberikan kepada laki-laki. Sedangkan perempuan dalam hadis ini dikatakan ra'iyatun ala baiti ba'liya wa waladihi, bertanggung jawab atas rumah dan anak-anak suaminya. Jadi hadis ini secara tidak langsung juga membantah pemikiran-pemikiran kaum feminis yang mengatakan laki-laki dan perempuan sama saja. Tidak, Islam sudah mengatur bahwa tugas mereka berbeda. Nah, jadi sesi yang pertama ini kita ingin menyadarkan 2 poin pada kajian kali ini. Yang pertama bahwa tugas mendidik anak itu dimulai dari rumah. Dan maknanya adalah pemimpin rumah itu yang akan bertanggung jawab, bapak dan ibu dari anak ini. Kemudian yang kedua adalah bahwa peran yang nanti akan dijalankan oleh bapak dari anak ini atau ibu dari anak ini, maka nanti akan berbeda. Nah, seperti apa nanti perbedaannya? Insya Allah akan kita kaji pada video-video lanjutannya. Jadi tema kita kali ini adalah bahwa peran ayah dan ibu adalah peran yang berbeda, dan justru karena berbeda itu mereka saling melengkapi. Maknanya kalau nanti kita melakukan pendidikan, harus mencari laki-laki yang siap menjadi bapak bagi anak-anak kita. Kalau kita memilih perempuan jadi istri, berarti harus siap menjadi ibu bagi anak-anak kita. Dan setelah itu menikah, mereka tahu perannya masing-masing. Nah, dari sinilah maka konsep mendidik anak menjadi sesuatu yang tidak sangat berat. Kenapa? Karena dipikir oleh berdua, bapak dari anak ini dan ibu dari anak ini. Maka nanti kalau ada single parent, ayah sendirian mendidik anaknya atau ibu sendirian, itu menjadi sesuatu yang sangat sulit karena logika normalnya adalah peran berdua. Nah, kebanyakan di antara kita
menyerahkan ke pendidikan anak ini kepada salah satu, kepada ibu saja atau ke bapak saja, atau malah kepada lembaga pendidikan, seolah-olah kalau sudah memilihkan sekolah yang bagus berarti sudah selesai, padahal Nabi mengatakan bahwa yang merubah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi itu kedua orang tua, bukan sekolah, bukan lembaga pendidikan. Dan yang kedua adalah ketika mereka menjadi orang tua bagi anak tapi tidak tahu bagaimana ilmu mendidik itu, sehingga mereka bisa saja menyediakan rumah yang bagus, mainan yang mahal, ngajak ke tempat hiburan, tapi nggak bisa menanamkan karakter, nggak bisa membuat anaknya sabar, nggak bisa membuat anaknya berbagi dengan orang lain, nggak bisa membuat anaknya menunda keinginan, tidak bisa membuat anaknya sadar melihat kekuatan orang tuanya miskin tapi anaknya meminta barang yang mahal, dan ketika orang tua tidak bisa memberikan, mereka marah-marah. Ini tentu adalah merupakan satu kesalahan dalam pendidikan. Oke, nanti pada pertemuan yang lain insya Allah akan kita jelaskan apa tugas seorang ayah dalam mendidik anaknya dan apa tugas seorang ibu dalam mendidik anaknya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.